Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Pranita. Saya mahasiswi dari Universitas Bernama Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, angkatan 2019 dari lokal A2. Nah, dalam mata kuliah saya yaitu filologi, di sini saya akan menceritakan kembali isi dari naskah Babad Dipanegara. Babad Dipanegara merupakan naskah kuno yang sangat penting dan dikerjakan langsung oleh Pangeran Dipanegara saat beliau diasingkan di Manado pada tahun 1831 sampai 1832. Dan kemudian naskah ini disebut sebagai Babad Dipanegara. Nah, pada tahun 2013 naskah ini terpilih menjadi Memory of the World oleh UNESCO. Konten cerita yang ada dalam naskah ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa perang di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Nah, umumnya naskah ini berisi riwayat raja-raja, kisah awal mula kelahiran Pangeran Dipanegara, dan kehidupan seputar Pangeran Dipanegara hingga peristiwa-peristiwa penting seputar perang Jawa maupun kisah seputar sejarah di Jawa. Di dalam naskah ini juga menggambar kepekaan dan pengetahuan Pangeran Dipanegara dalam mengenai kondisi lokal kerajaan di Jawa yang banyak mendapat cengkaman dari para kolonial Belanda. Selain itu ada juga kisah kejayaan masa kerajaan Majapahit di era Prabu Hayam Wuruk atau Raja Brawijaya keempat, dan serta kisah keturunan-keturunannya yang menjadi asal-usul munculnya kerajaan Islam di Jawa Tengah atau kerajaan Demak. Di perspektif atau kolonial Belanda, Pangeran Dipanegara ini dianggap sebagai sosok yang memberontak. Berbeda halnya dari perspektif yang dijajah atau masyarakat lokal menganggap bahwa Pangeran Dipanegara ini merupakan salah satu tokoh pahlawan yang berani melawan para penjajah. Pangeran Dipanegara adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III dan ibunya bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Tanajo dalam sejarah Pangeran Dipanegara menyebutkan bahwa darah Madura yang mengalir pada Pangeran Dipanegara berasal dari pihak ayahnya. Dalam silsilah Madura, diketahui nenek Pangeran Dipanegara ini adalah Ratu Keraton atau Permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono II. Nah, gelar Pangeran Dipanegara ini disandangnya setelah ayahnya naik tahta pada 1812. Babad Dipanegara menyebutkan lahirnya sang pangeran pada hari Jumat Wage tanggal 7 Muharram tahun atau 11 November 1785. Dalam tradisi Jawa, anak yang lahir pada hari Jumat Wage diprediksi akan menjadi tokoh yang pandai bicara dan bicaranya akan menjadi kekuatan yang besar dalam menarik massa. Ramalan tersebut diperkuat karena pangeran dilahirkan pada waktu fajar. Menurut tradisi Jawa juga menjadi tokoh penting dalam membangun era baru dalam masyarakat. Pangeran Dipanegara dibesarkan di luar keraton dan diasuh langsung oleh nenek buyutnya yaitu Kanjeng Ratu Ageng. Pangeran dididik sebagai seorang bangsawan Jawa sekaligus seorang santri. Pada naskah Babad Dipanegara melukiskan bahwa hidup sang pangeran amat bersahaja dan pergaulannya dengan orang kecil begitu dekat. Ia sering berkelana dan menyamar sebagai rakyat biasa dengan nama samaran Abdurrahim, dengan mengenakan kain wulung dan baju berwarna hitam dan berbaur dengan santri di pedesaan. Ketika penyamarannya terbongkar, ia akan pindah ke pondok pesantren lainnya, mengembara dan tinggal di gua-gua untuk bertapa.
Pada saat di pesantren juga pangeran melatih fisiknya dengan belajar silat. Sebagai santri itu hal yang wajib untuk menguasai silat. Bagi kolonial Belanda atau penjajah, penyebab perang Jawa disebabkan karena ambisius Pangeran Dipanegara untuk menjadi raja. Pangeran Dipanegara berulang kali menegaskan bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan. Namun pembelaan tersebut sia-sia karena Belanda sengaja menghembuskan isu itu untuk menyudutkannya. Barulah saat Pangeran Ambaya, Sultan Hamengkubuwono IV, semua dokumen perjanjian dengan pihak Inggris yang masih ada padanya diserahkan, sehingga ketulusan hati Pangeran Dipanegara terbukti. Tudingan Belanda kembali muncul saat Pangeran diangkat atau dinobatkan sebagai raja dan dengan gelar Sultan Abdul Hamid. Belanda mengatakan bahwa sang pangeran adalah seseorang yang ambisius. Padahal penobatan tersebut tidak lain adalah karena desakan dari rakyat demi berpijaknya pada landasan agama mengenai keyakinan bahwa perjuangan mereka akan sah bila dipimpin oleh seorang khalifatullah. Dengan itu pengorbanan mereka tidak sia-sia. Babet Dipanegara juga mengisahkan bahwa ada beberapa peristiwa pangeran mendengar seperti suara gaib atau sebagai suatu ilham. Sebelum itu juga Pangeran Dipanegara pernah bertafakur di Gua Parangkusuma. Ia menjadi pemimpin orang mukmin sehingga Tuhan memberikan pertolongan baginya dalam memerangi Belanda dan mereka pun berhasil. Pangeran Dipanegara adalah sosok yang berkarakter berani, adil, dan bijaksana. Pangeran dalam perang yang berlarut-larut oleh kolonial Belanda dan juga pasukan Pangeran Dipanegara menyebabkan kelelahan fisik maupun mental dari kedua belah pihak. Belanda berpikir keras bagaimana caranya untuk mengakhiri sejarah perang tersebut yang berkecamuk karena Belanda berpikir bagaimana caranya untuk mengakhiri hal tersebut supaya tidak menguras tenaga dan biaya kolonial Belanda pada masa itu. Belanda pernah mencoba taktik barang siapa yang menyerahkan Pangeran Dipanegara akan diberi hadiah sebesar 20 ringgit. Namun tidak seorang pun menyerahkan Pangeran Dipanegara. Nah, pada akhirnya Belanda menjebak pangeran dengan mengundangnya ke markas mereka untuk perundingan. Di balik itu Belanda sudah menyiapkan suatu jebakan. Ketika pangeran datang di Magelang, Jenderal de Kock bersama para ofisir prajuritnya langsung bergerak dan mengepung semua pengawal pangeran sehingga mereka dapat dilucuti tanpa adanya perlawanan. Sebelum perundingan berlangsung, sebagian pasukan Pangeran Dipanegara sudah mengingatkan dan menentang pangeran agar tidak perlu memenuhi ajakan berunding Belanda. Akan tetapi pangeran dibuat yakin dengan niat berunding yang disemangati watak kesatrianya tentu juga dihargai pihak Belanda. Apalagi sudah ada 2 orang utusan Belanda yang pernah menjadi bekas anak buahnya sang Pangeran Dipanegara untuk menyampaikan ajakan perundingan tersebut dan juga mengatakan apabila perundingan gagal, pangeran akan dibebaskan untuk pulang. Ternyata ia menghadapi kenyataan lain. Pangeran sangat marah atas Belanda yang menipunya dan merasa gagal sehingga ia merasa perlu bertanggung jawab atas semuanya.
Namun, ia berusaha menerima dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia sanggup memikul tanggung jawab atas perang yang berkobar selama 5 tahun di tanah Jawa. Dapat dilihat dari kisah atau naskah tersebut sangat menginspirasi dan banyak pembelajaran yang dapat diambil, sehingga dapat dijadikan pendidikan karakter dari perilaku-perilaku tokoh-tokoh di masa lampau dan dapat menjadi suri tauladan bagi anak bangsa dan generasi selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.